Shalom semuanya. Hari ini saya mau bilang, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, saya cuma mau bilang, ayo tetaplah percaya. Tetaplah memilih untuk percaya kepada Tuhan. Tetaplah memilih untuk berharap kepada Tuhan, saudara. Saudara, kita tahu bahwa iman kekristenan kita itu didesain oleh Tuhan, bukan hanya sekedar melalui perjalanan pergumulan minta tolong, pergumulan minta pertolongan, ada masalah minta mujizat, ada pergumulan ditolong lagi. Saudara, saya mau bilang, Tuhan tidak pernah mendesain perjalanan iman kekristenan seperti itu. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mendesain perjalanan imanmu hanya sampai situ, no. Tuhan mendesain iman kita menjadi identitas kita pulih, yaitu identitas segambar dan serupa, supaya kita dapat menjadi saksi dimanapun kita berada. Saudara, kalau iman kita, kekristenan kita hanya berjalan kepada pola berulang kali seperti itu, perjalananmu itu tidak akan pernah sampai kepada tanah perjanjian. Perjalananmu tidak akan pernah sampai menjadi seorang ahli waris, seperti yang Rasul Paulus katakan. Kita ini didesain untuk menjadi seorang ahli waris kerajaan sorga. Nah, kalau iman kekristenan kita hanya sebatas mujizat, saudara, saya mau bilang, bangsa Israel di kitab perjanjian lama, bahkan di kitab perjanjian baru, banyak orang-orang yang telah melihat perbuatan-perbuatan ajaib Yesus. Bangsa Israel telah melihat tanda-tanda tiang awan, tiang api, laut terbelah. Tetapi apa, saudara? Iman mereka tetap sama. Iman mereka tidak berakar. Sekalipun mereka merasakan mujizat, sekalipun mereka melihat mujizat di depan mata mereka, tetapi setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka selalu mengeluarkan kata-kata persungutan, bersungut-sungut. Saudara tahu, di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10-12, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lihat ini, bangsa Israel. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Wah, lihat saudara, bangsa Israel selalu kembali ke pola yang lama, ke identitas yang lama. Sebab ini bukan karena mujizatnya, bukan karena Tuhan tidak tolong. Tuhan menolong mereka. Tapi pertanyaannya adalah gini, di mana iman mereka? Iman mereka tidak pernah berakar. Iman mereka tidak pernah berjalan bersama Yeshua. Iman mereka tidak pernah satu bahasa dengan pemimpin, yaitu Musa. Saudara, it's not about miracle. Sekali lagi, perjalanan iman bukan sekedar melihat mujizat, bukan sekedar merasakan mujizat. Kalau hanya sampai situ, maaf saudara, itu perjalanan yang sangat cetek sekali. Tuhan sudah mendesain bahwa kita adalah segambar dan serupa. Kita membawa nama Tuhan. Maka dari itu saudara, akar iman kita tidak pernah ditentukan oleh mujizat, tetapi akar iman kita ditentukan oleh seberapa kuat dan teguh hati kita tetap berjalan kepada Tuhan Yesus dan tinggal di dalam firman-Nya. Mari saudara, saya dorong bahwa ayo sama-sama kita semua memiliki pergumulan, tetapi bangkit, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lihat Tuhan Yesus, pegang firman-Nya, tetap percaya. Oh Tuhan, aku mau percaya apapun yang aku alami. Aku memutuskan untuk menyembah Tuhan. Aku memutuskan untuk tetap percaya. Mari saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada tanah perjanjian di depan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Shalom.